Casemiro jadi korban pertama kedatangan Sir Jim Ratcliffe ke Manchester United. Karir Casemiro tampaknya tidak akan berumur panjang di Manchester United. Ini disebabkan dirinya tidak disukai oleh pemilik baru klub, Sir Jim Ratcliffe. Ratcliffe sebentar lagi akan jadi salah satu pemilik Manchester United. Dia akan mengakuisisi sebesar 25% saham klub dalam waktu dekat ini. Gelandang berusia 31 tahun itu diboyong ke Old Trafford pada musim panas 2022 lalu dengan mahar 70 juta euro, kontraknya baru akan habis pada 2026 mendatang. Awalnya Casemiro menunjukkan kelasnya di lini tengah Manchester United, kehadirannya membawa pengaruh signifikan bagi Manchester United di musim tahun 2022 sampai tahun 2023 dengan finish di posisi 3. Namun di musim keduanya ini, Casemiro mengalami penurunan performa yang cukup signifikan, kehadirannya tidak lagi membawa pengaruh positif. Tidak jarang gelandang asal Brasil tersebut jadi alasan bagi banyak orang betapa keroposnya pertahanan Manchester United di awal musim tahun 2023 sampai tahun 2024. Melihat performa Casemiro yang sekarang bikin Ratcliffe menyesali keputusan manajemen yang lama untuk merekrut sang pemain. Football Transfers mengklaim, Ratcliffe tidak menyukai ide tersebut sejak awal. Nah, keputusan inilah yang diyakini jadi sekian banyak faktor mundurnya Richard Arnold dari kursi CEO Manchester United. Arnold jadi orang yang memberi lampu hijau transfer tersebut. Padahal, dedikasi Arnold untuk Manchester United sudah sangat lama. Dia sudah jadi bagian klub sejak tahun 2007 silam atau sekitar 16 tahun bersama. Setelah mendepak Arnold, Ratcliffe kabarnya akan menggunakan pengaruhnya di klub untuk mencampuri urusan transfer. Salah satu permintaannya adalah mendepak Casemiro segera, paling cepat di musim panas 2024 mendatang. Rencana gila transfer Manchester United, siap akhiri puasa gelar. Klub Liga Inggris, Manchester United akan menjadi salah satu klub yang bakal aktif di bursa transfer musim dingin menyusul sejumlah permasalahan yang mereka hadapi jelang paruh musim. Kompetisi sepak bola di seluruh negara-negara Eropa sempat memasuki masa rehat karena terdapat agenda pertandingan internasional FIFA Matchday selama sepekan terakhir. Hal tersebut digunakan oleh sejumlah klub untuk melakukan evaluasi tim sebelum melanjutkan pertandingan kompetisi musim ini lagi. Manchester United misalnya, pelatih Erik ten Hag melakukan pembenahan terhadap performa minor anak asuhnya di sejumlah ajang termasuk Liga Inggris. Saat ini Manchester United berada di peringkat ke-6 dengan koleksi 21 poin. Mereka terpaut jauh dengan Manchester City di puncak selisih 7 angka. Manchester United sering kehilangan poin ketika melakoni partai penting, penyebabnya karena kualitas para pemain yang menurun, sekalipun banyak nama beken di skuad saat ini. Selain itu juga karena badai cedera menjadi alasan lain performa menurun Manchester United. Krisis pemain ini membuat Manchester United mau tidak mau harus bergerak aktif di bursa transfer musim dingin pada Januari tahun 2024, mengingat mereka butuh tenaga tambahan agar bisa finish di 4 besar. Melansir dari sejumlah media ternama Inggris, Manchester Evening News salah satunya, manajemen Manchester United telah memiliki rencana yang jelas pada periode jendela transfer kali ini. Pertama, mereka akan melepas sejumlah pemain lama, total ada 13 nama yang ingin dibuang secepatnya. Mereka adalah Tom Heaton, Johnny Evans, Victor Lindelof, Rafael Varane, Brandon Williams, Alvaro Fernandes, Christian Eriksen, Scott McTominay, Casemiro, Donny van de Beek, Jadon Sancho, Anthony, hingga Anthony Martial. Sebagai gantinya sejumlah nama sudah dipertimbangkan untuk direkrut. Sektor belakang menjadi prioritas bagi Manchester United untuk dibenahi. Ada sejumlah bek tengah yang masuk dalam bidikan Manchester United. Setan Merah dilaporkan masih mengincar bek Sporting Lisbon, Gonçalo Inacio. Mereka juga disebut mengincar bek Nice, Jean-Claire Todibo. Selain lini belakang, Manchester United juga nampaknya ingin melakukan penambahan di sektor tengah setelah minim kreativitas dari para playmakernya seperti Mason Mount, Bruno Fernandes hingga Christian Eriksen. Satu nama yang cocok untuk diboyong adalah Youssouf Fofana, pemain berusia 24 tahun itu kini bermain untuk AS Monaco. Gelandang asal Portugal juga masuk jadi pertimbangan, Joao Neves. Terakhir ada lini depan yang ingin di-upgrade oleh Erik ten Hag, hilangnya Jadon Sancho, dan buruknya performa Anthony serta Anthony Martial, membuat Manchester United berpeluang menambah penyerang baru. Manchester United dapat dukungan untuk rekrut Antoine Griezmann. Mantan striker Manchester United Luis Saha menyarankan Setan Merah untuk mengontrak bintang Atletico Madrid Antoine Griezmann,
Menurutnya, Griezmann bisa menjadi upgrade dari Mason Mount. Manchester United terlihat kesulitan mencetak gol pada musim meski telah mendatangkan Rasmus Højlund. Karena itu, Setan Merah dikabarkan akan membeli striker baru. Salah satu nama yang belakangan ramai dikaitkan dengan Manchester United adalah Antoine Griezmann. Griezmann menunjukkan performa yang cukup bagus bersama Atletico pada musim ini. Pemain yang kini berusia 32 tahun tersebut sudah mencetak 12 gol dan 1 assist dari 16 pertandingan. Luis Saha mendorong Manchester United untuk mendatangkan Griezmann. Dia menilai Griezmann akan sangat berguna bagi skuad Setan Merah asuhan Erik ten Hag. Antoine Griezmann adalah pemain bertalenta dan tidak seperti kebanyakan pemain lainnya. Tidak pernah ada keraguan tentang dia, kata Saha kepada Paddy Power. Manchester United mendatangkan Mason Mount pada musim panas. Namun, gelandang asal Inggris itu masih kesulitan menunjukkan performa terbaiknya bersama Setan Merah. Meskipun bapuk, Manchester United harus tetap pertahankan Erik ten Hag. Performa Manchester United di bawah asuhan Erik ten Hag musim ini masih naik turun. Meski begitu, manajer asal Belanda tersebut masih pantas diberi waktu. Manchester United sudah menjalani sebanyak 18 pertandingan pada musim ini. Hasilnya, Setan Merah meraih 9 kemenangan dan menelan 9 kekalahan. Pada ajang Premier League, Manchester United tertahan di peringkat ke-6, mereka juga menempati posisi juru kunci di klasemen Liga Champions. Karena penampilan Manchester United yang tidak konsisten, masa depan Ten Hag menjadi sorotan. Tidak sedikit yang meminta mantan pelatih Ajax Amsterdam tersebut untuk angkat kaki dari Old Trafford. Ten Hag saat ini tengah berada dalam situasi sulit. Meski begitu, Bruce menegaskan kalau Ten Hag masih layak diberikan kesempatan. Saya harap Ten Hag diberi waktu, dia membuktikan kemampuannya musim lalu, kata Bruce kepada Gambling Zone. Tidak banyak yang memperkirakan mereka masuk 2 final, 1 kemenangan di final, dan finish 4 besar. Badai cedera menjadi salah satu penyebab Manchester United terpuruk pada musim ini. Karena itu, Bruce mendesak mantan timnya untuk tetap bersama Ten Hag. Anda mungkin berharap dia bisa berkembang di tim musim ini, tapi dia terhambat karena cedera, dia membutuhkan waktu, seperti kebanyakan manajer, lanjutnya. Saya tahu manajer tidak punya waktu saat ini, tapi saya pikir mereka harus tetap bersamanya. Manchester United memiliki 5 manajer dalam 10 tahun terakhir, klub harus mendukungnya. Saya pikir dia sangat berbakat. Sir Jim Ratcliffe cuci gudang, Manchester United bakal kehilangan 10 pemain. Sir Jim Ratcliffe dikabarkan bakal mendepak sampai 10 pemain klub Liga Inggris, Premier League, Manchester United, di bursa transfer musim dingin dan panas 2024. Laporan ini dikemukakan oleh Manchester Evening News, yang menyebutkan bahwa 10 pemain bakal dibuang oleh manajemen Setan Merah yang baru. Meski demikian, entah kenapa mereka tidak memasukkan nama Jadon Sancho ke dalamnya. Padahal, Sancho sendiri sudah tidak masuk dalam rencana Erik ten Hag. Dilansir Manchester Evening News, sekarang Manchester United bersiap untuk melakukan pembersihan skuad lain karena mereka ingin memecahkan 2 digit dalam 2 jendela transfer pada tahun 2024. Tom Heaton dan Jonny Evans, yang mendapatkan kontrak jangka pendek menjelang musim ini, akan habis kontraknya tanpa opsi perpanjangan 1 tahun pada bulan Juni. Masih juga harus dilihat apakah Manchester United juga akan memperpanjang kesepakatan Brandon Williams dan Alvaro Fernandes, yang masing-masing dipinjamkan ke Ipswich Town dan Girona. Mason Greenwood juga dipinjamkan dan tidak memiliki masa depan di klub. Dengan cuci gudang besar-besaran, Sir Jim Ratcliffe berharap skuad Erik ten Hag akan memiliki pemain yang lebih sesuai dengan taktik sang pelatih. 10 pemain itu tersebut yaitu, Tom Heaton, Jonny Evans, Brandon Williams, Alvaro Fernandes Carreras, Rafael Varane, Harry Maguire, Victor Lindelof, Casemiro, Christian Eriksen, dan yang terakhir Anthony Martial. Upaya ketiga Manchester United untuk Thomas Muller. Manchester United mungkin masih penasaran dengan Thomas Muller, karena itu, Setan Merah disebut membuka opsi melakukan upaya ketiga untuk mendatangkan Thomas Muller pada Januari tahun 2024 nanti. Pada 2015, Manchester United tertarik pada jasa Thomas Muller. Saat itu, ada Louis van Gaal yang duduk sebagai manajer di Old Trafford. Pria asal Belanda itu punya hubungan yang baik dengan Thomas Muller. Jadi, dia ingin bekas anak asuhnya di Bayern Munchen itu membantunya. Van Gaal ingin Thomas Muller jadi bagian dari proyek yang dibangunnya. Namun, Muller menolak ajakan Van Gaal pindah ke Manchester United. Namun, istri Muller tidak memberi izin untuk hengkang dari Bayern Munchen.
Gagal pada 2015, Manchester United masih menyimpan asa untuk bisa mendatangkan Thomas Muller. Waktu berlalu dan manajer berganti, Erik ten Hag lah yang membuka opsi untuk mendatangkan Muller. Jurnalis asal Jerman, Christian Vogt, membuka cerita minat Erik ten Hag untuk mendatangkan Muller. Pada bursa transfer Januari tahun 2023 lalu, Erik ten Hag butuh pemain berpengalaman untuk membantu Manchester United. Kala itu, sang manajer baru saja melepas Cristiano Ronaldo setelah hubungan personal yang buruk. Erik ten Hag langsung yang menginginkan Thomas Muller. Namun, transfer ini tidak terrealisasi. Muller tetap bermain untuk Bayern Munchen. Masih merujuk pada laporan Christian Vogt, kemungkinan Erik ten Hag tertarik pada jasa Thomas Muller masih terbuka. Bukan tidak mungkin ada upaya ketiga yang dilakukan Setan Merah untuk mendatangkan Muller. Thomas Muller masih jadi pemain penting bagi United. Musim ini, dia memainkan 10 laga Bundesliga dengan 1 gol dan 4 assist. Muller juga memainkan 3 laga di Liga Champions. Kontrak Muller bersama Bayern Munchen akan berakhir pada Juni tahun 2024 mendatang. Pada usia 34 tahun, Muller belum ingin pensiun dan berharap bisa bermain minimal 1 musim lagi.